Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu melalui media Zoom ini untuk sama-sama belajar tentang riset dasar. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Baik, pada pertemuan 3 kali ini beberapa hal yang akan kita bahas terkait download aplikasi Zotero, ya, mendownload aplikasi Zotero, kemudian menginstal Zotero untuk Word, koneksikan Zotero dengan browser, mencari dan membaca penelitian terdahulu, serta praktik pengutipan penelitian yang relevan. Ya, hal ini dilakukan karena beberapa teman-teman mungkin masih kesulitan untuk menggunakan aplikasi Zotero-nya. Jadi kesulitan untuk mengutip penelitian terkait. Padahal untuk submit di jurnal-jurnal itu umumnya diminta menggunakan referensi manager. Ya, baik itu Zotero, Mendeley, atau EndNote. Di antara yang paling mudah itu Zotero. Maka pada pertemuan ketiga ini kita akan contohkan dari menginstal Zotero nantinya. Ya, teman-teman bisa buka browser apa saja, entah itu Microsoft Edge ataupun Mozilla Firefox atau Google Chrome. Kemudian ketik saja download Zotero. Ini mesin pencarinya Bing. Oke, tidak masalah. Ini ada Zotero download.
Ini entah kenapa ini tampilan webnya. Nah, oke. Ya, untuk aplikasi Zotero yang akan diintegrasikan dengan Microsoft Word, teman-teman download yang di sebelah kiri ini, download saja. Ini nantinya untuk dijalankan saat pengutipan. Oke, sudah jalan ini. Empat puluh 41,5 MB aplikasinya. Oke, kemudian yang di sebelah kanan ini konektornya. Konektor untuk browser. Kalau teman-teman sedang menggunakan Mozilla, insya Allah di sini akan ada logo Mozilla. Kalau sedang menggunakan Google Chrome akan ada logo Google Chrome di sini. Ini install saja. Agar masuk menjadi add-on nanti. Sambil coba. Zotero for harusnya bisa nih. Hmm,
Wah, ini tidak ditemukan Microsoft Edge. Padahal kemarin ada, sengaja saya hapus untuk membuat tutorial ini, ternyata malah nggak ketemu nih. Oke, coba di Chrome sajalah dulu. Nah, saya coba hapus dulu Zotero konektornya dari Chrome dan coba download ulang via Chrome sajalah. Kalau memang di Edge tidak ada. Oke, Zotero for Oke. Tambahkan ke Chrome. Oke, tambahkan ekstensi. Belum muncul.
Mana ini Zoteronya? Iya, koneksi lagi sedang bermasalah banget nih kayaknya. Install. Bahkan ke Chrome. Aduh. Sedang di-download katanya. Masalahnya kita tidak tahu prosesnya ini.
sedang di-download dan ditambahkan. Ya, intinya teman-teman buka saja tadi file yang sukses di-download. File untuk Word-nya dulu. File untuk Word-nya dulu di-download. Ini, file ini. Install file Excel-nya. Ya, install file Excel-nya. Sampai nanti muncul di desktop seperti ini. Kemudian buka saja aplikasinya, terus teman-teman bisa tambahkan folder baru di sini. Misalnya namanya reset 3. Oke, ini masih kosong. Kalau untuk menambahkan buku dari buku yang ada di samping teman-teman, ya yang ada versi nyatanya, teman-teman bisa langsung di sini ketik book. Ya misalnya judulnya penelitian kualitatif untuk ilmu keislaman misalnya. Kemudian nama penulisnya Muhammad Soleh misalnya. Nah, ini tinggal diklik saja biar otomatis nanti nama belakangnya yang terkutip. Biasanya ini penerbitnya di Jakarta misalnya. Jakarta. Oke. Tahun terbit 2021. Publishernya Prenada Media Group misalnya. Dan minimal buku 5 ini saja biasanya. Itu untuk cara mengutip sendiri. Jadi kalau masih ada buku lain yang teman-teman kutip langsung secara fisiknya, itu tambahkan saja di sini book. Oke, ini juga ada tesis. Kalau emang hanya ada versi fisiknya gitu, yang online-nya tidak ada. Kita sambil coba lagi. Masih belum ada juga ekstensinya. Wah, padahal sudah dihapus nih. Nggak bisa nyontohin ngutip-ngutip kalau ininya. Memang koneksi juga lagi bermasalah kayaknya nih sore hari Minggu.
Kayak minggu lalu juga kalau nggak salah itu hari Minggu itu yang eh, IndiHome, kemudian Telkom juga bermasalah itu di hari Minggu juga. Oke. Harus ada yang berhasil minimal satu browser karena sudah saya hapus dua-duanya nih di Microsoft Edge maupun di Chrome. Karena untuk ngutip dari online harus terhubung. Keluar dulu kali. Bismillah. Firefox ada, cuma biasanya Firefox malah buat hang, lambat. Nah, kan Firefox berat banget. Add extension. Oke, mau tidak ya? Bismillah.
Add extension. Belum ada. Alhamdulillah, ya ini berhasil. Zotero connector has been added to Microsoft Edge. Nah, padahal ini teman-teman, ini kita downloadnya dari website Chrome. Ini Microsoft Edge adalah versi update dari Internet Explorer. Internet Explorer. Kalau nanti teman-teman yang pakai Microsoft Edge juga bermasalah, coba cari aja Zotero for Chrome. Ya, install aja seperti yang saya lakukan tadi. Meskipun kita menggunakan browser Microsoft Edge, ternyata bisa terinstall. Sukses. Oke. Jadi bisa saya close. Nah, ini sudah ada. Oke, kita sekarang ke mesin pencari scholar.google.com. Ya, pokoknya mesin pencari yang paling utama buat para akademisi itu Google Scholar ini. Bukan Google yang biasa.
Waduh, satu halaman aja berat banget ini. Oke, sudah. Ini kita sudah di Google Scholar. Eh, Tambahkan ekstensi. Laptopnya terlalu berat ini. Laptopnya keberatan. Tambahkan ekstensi. Oke. Ya, jadi ada tugas buat teman-teman yang masih belum sama sekali, ya, sebagai pengganti pendahuluan. Ya, pertama tentukan tema penelitian, kemudian cari penelitian terdahulu melalui Google Scholar, tentukan topik spesifik, baca penelitian terdahulu tersebut, kutiplah minimal 3 penelitian terdahulu dengan menggunakan Zotero dan sebutkan batasan penelitiannya. Ya, baik itu lokasi atau objek penelitiannya misalnya, atau metode penelitiannya, dan lain sebagainya itu. Sebutkan gap atau celah yang ingin Anda isi, ya, dengan novelty. Oke. Sambil menunggu ini apakah ada perkembangan. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi katanya sudah ditambahkan extensionnya Chrome, atau masih proses download. Nah, ini sudah, Zotero Connector juga sudah terdownload untuk Chrome. Tinggal diklik ini, sematkan, maka sudah muncul di sini. Ya, biar enak kita udah pakai ini aja, pakai Microsoft Edge. Nah, ini tampilan tugasnya, tampilan format tugasnya.
tampilan format tugasnya. Ya, ini saya contohkan. Tulis nama lengkap. Kemudian universitas atau institusi tempat Anda bekerja sekarang, ya teman-teman yang masih belum lanjut kuliah, ya masih mengajar di pesantren, tidak masalah ditulis nama pesantrennya di sini. Oh, hang. Iya, saya menggunakan email khusus untuk biasanya submit jurnal, biar ini email yang khusus kalau orang-orang ingin menghubungi urusan akademis begitu, yang terkait mungkin orang baca artikel saya, kemudian entah tertarik atau ada hal yang ingin dikritik, itu biar email ini yang khusus gitu. Nah, itu juga mungkin teman-teman bisa pertimbangkan email khusus yang akan digunakan sebagai kontak kalau orang lain yang membaca artikel kita nantinya menghubungi bisa lewat situ. Ya, ini untuk bidang ilmu Ustadz Haris atau Mas Jaka mungkin bisa kasih saran misalnya buat contoh kita di bidang ilmu apa nih misalnya. Mas Jaka meskipun nggak ada mic-nya mungkin kalau memang mendengar atau punya saran bisa diketikkan saja di ini di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sastra Ustaz. Sastra, oke. Sastra. Kemudian tema penelitiannya secara lebih spesifik apa kira-kira? Apakah seperti contoh di pertemuan 2 kemarin, misalnya antropologi sastra, sosiologi sastra, atau sosiologi, psikologi, antropologi sastra, atau apa yang justru terkait bahasa Arab? Kalau yang terkait dengan budaya itu masuk ke apa Ustaz? Budaya, antropologi sebenarnya. Oh iya ya. Ya mungkin antropologi sastra. Bidang ilmunya ini mungkin antropologi. Topik penelitiannya nanti ingin apa, budaya gitu ya? Oke, antropologi, budaya di sini mungkin. Nah, kalau topik penelitiannya apa? Unsur budaya misalnya atau apa? Ya boleh Ustaz, unsur budaya. Oke, unsur budaya. Jadi ini mirip penelitian saya yang dipublikasikan di Universitas Negeri Jakarta. Oke, bidang ilmunya antropologi, tema penelitian tentang budaya, topik penelitian tentang unsur budaya. Kita coba ya, unsur budaya. Ya, anggaplah kita ini aja dipakai karya sastra ya. Boleh
Boleh itu novel misalnya atau film. Nah, unsur budaya novel gitu saya ketik. Oke. Nah, ini yang seperti ini repository itu biasanya berupa berupa tugas akhir. Jadi bisa skripsi, tesis, atau bahkan disertasi yang biasanya repository. Kita fokus biar sama, biar sejajar, contohnya yang jurnal saja. Nah, ini langsung file PDF-nya, ini kadang bermasalah dalam kutipan nanti yang seperti ini. Kita coba yang fix saja, yang seperti ini. Unsur budaya Dayak Iban. Kita buka di tab baru. 1. Ini juga boleh, meskipun ya kita lihat entah skripsi atau tesis nantinya. Sama ini, dalam noper karya Ahas Jimmy, Postokulianisme. Unsur budaya Minangkabau. Wow, ini koneksinya yang bermasalah. Pastikan Zotero-nya juga dibuka. Aplikasi Zotero-nya dibuka. Tadi sudah buat kategori. Sudah buat kategori riset 3. Oke, terbuka. Nah, ini kita simpan ke Zotero dengan mengklik tombol ini. Nah, ini. Berhasil tidak ya di set? Oke. Nah, ini. Sedang proses. Nah, ini foldernya tadi bisa kita tentukan ke riset 3. Ini harusnya kalau koneksi bagus, bahkan sampai file PDF-nya bisa terdownload. Nah, ini kadang ada website-website jurnal itu yang bermasalah. Ketika di-save ke Zotero, formatnya seperti ini. Unsur-unsur budaya Dayak Iban dalam novel Kelingkumang karya Rai Masri Sareputra. Ini mestinya nama jurnalnya ada dan lain sebagainya. Ini malah tidak ada. Oke, kita ubah manual saja kalau ketemu website yang seperti ini. Ubah jurnal artikel. Kemudian nama jurnalnya kita ambil, Jurnal Pendidikan Bahasa. Ke publication di sini diisi. Kemudian namanya bisa kita hapus dulu, tidak masalah. Kita lihat kembali ke filenya aja. Saptiana Sulastri, kita copy. Kita ubah dulu formatnya biar full Septiana Sulastri, baru kembalikan lagi ke format yang dipisah nama belakang dengan nama depan. Oke, yang penting juga volume, isu, dan page-nya. Volume, isu, dan page-nya. Ini tidak terdownload file PDF-nya.
Oke, ya sudah kita buka saja. Nah, ini tahun 2017 volume 6 nomor 1. Tahun 2017 volume nomor 6 isu nomor 1. Kita tinggal nanti nomor halamannya yang kita mau lihat nomor halamannya. Oke, kalau tidak terbuka, browsernya tidak mendukung, ya sudah download saja PDF filenya. Ini koneksi sedang cukup parah. Oke, ini unsur budaya dalam novel karya. Coba kita save juga ke Zotero. Nah, ini sepertinya berhasil nih, akan berhasil mendownload file full PDF-nya yang ini. Oke, kita save juga ke Zotero. Nah, berhasil. Walaupun kadang repositori ini tidak semua bisa di-download full filenya nanti. Nah, seperti ini, insya Allah bisa ini sepertinya. Ini bisa tidak terbuka. Sudah ada 3 yang tersave. Mawaddah Khotimah Sulastri. Oke. Nah, ini jurnal keempat. Oke, kita save to Zotero. Oke. Ya, bermasalah juga ternyata, ini perlu diperbaiki juga. Nama jurnalnya kita ambil dulu, Diksa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini diubah dulu ke jurnal artikel. Publication-nya Irawati namanya. Irawati. Irawati siapa dia? Irawati. Iya, Irawati, kita copy, pastekan di sini, kemudian buat format nama depan dan belakangnya terpisah lagi. Kemudian kita cek 2015 volume 1 nomor 2. 2015 volume 1 nomor
isu kedua. Tinggal kita juga perlu melihat halamannya, sama seperti yang tadi. Oke, kita download saja full PDF-nya. Nah, yang pertama tadi ini, masih di-download. Masih loading download ini. Ya, sepertinya bertepatan Telkomsel mungkin atau Telkom sedang memperbaiki kabel yang katanya putus di bawah laut di hari Minggu mungkin, karena dianggap orang-orang jam kerjanya minim di hari Minggu. Nah, kadang ada yang bisa terbuka seperti ini di browser, jadi tidak perlu di-download. Kalau emang tidak terloading ya download saja filenya. Oke, ada 12 halaman. Nah, ini paling awal halaman 53 sampai halaman 64. 53 halaman 53 sampai 64. Oke, kita udah masukkan ke Zotero, ada 4 penelitian ini, walaupun yang satu belum selesai downloadnya. Oke, kita coba copy saja judul ini, unsur budaya Dayak Sulastri. Saya coba copy dari sini saja, karena formatnya kalau dari website nanti agak berubah. Nah, pastikan teman-teman sudah buka aplikasinya, aplikasi Zotero-nya. Zotero-nya sudah terintegrasi ke Microsoft Word, sudah muncul di sini tab-nya. Kemudian ya di browser tadi sudah ada. Nah, ini juga sudah muncul di Chrome saya. Kita pengen ngutip ceritanya. Kita pengen ngutip. Ya, jadi tadi judulnya sudah saya copy. Add citation di sini. Add citation. Cukup lambat. Oke, pilih apa style yang edisi 7. Karena kita bahasanya bahasa Indonesia, bahas saja bahasa Indonesia. Sulastri. Nah, ini ada. Ini saya sudah pernah nyimpan sebelumnya. Meskipun kita tadi tak kunjung sukses download filenya, namun ini ternyata saya sudah pernah nyimpan sebelumnya, itu halaman 37 sampai 50. Oke, kita panggil saja ini. Nah, untuk pengutipan nama di depan itu seperti ini, Sulastri, komanya dihapus, tahunnya Sulastri 2017 telah melakukan penelitian dengan judul, kita paste judulnya tadi. Oke, biar sesuai, kita
buat huruf ya seperti inilah. Unsur budaya Dayak Iban dalam novel Keling Kumang. Objek penelitian adalah novel Keling Kumang karya Raimasri Sareputra. Yang jelas ini batasannya. Yang dikaji unsur budaya. Kajian unsur budaya terbagi menjadi 7. Apa saja itu 7? Ya, ini di abstraknya juga kita bisa baca sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan unsur budaya Dayak Iban Kalimantan Barat dengan kajian antropologi sastra dalam novel Keling Kumang meliputi dimensi bahasa. Nah, bahasa, kemudian religi, nomor 2, nomor 3 mitos. Saya catat. Bahasa, religi, kemudian mitos, adat istiadat, mata pencaharian, adat istiadat, mata pencaharian, mata pencaharian 5, 6, kesenian, dan 7, sistem pengetahuan. Kesenian dan sistem pengetahuan. Oke. Nah, itu cukup. Paling tidak teman-teman sudah belajar ngutip di sini. Yang pengen saya fokuskan belajar ngutipnya dan mencari penelitian yang relevan gitu. Oke, ini cara menampilkan daftar referensi. Di sini kita taruh kursornya di daftar referensi, klik add atau edit bibliografi yang di sebelahnya. Oke, tunggu sebentar. Maka akan muncul otomatis. Ya, ini akan ketahuan teman-teman ngetik sendiri atau pakai aplikasi Zotero, saya akan bisa tahu. Karena kalau pakai aplikasi Zotero, nih diklik seperti ini, tahunnya akan terblok semua. Demikian juga di daftar pustakanya. Nah, jadi ketahuan pakai aplikasi atau tidak. Oke, kemudian penelitian yang kedua, unsur budaya kearifan lokal. Saya copy judulnya dari sini saja, nama belakangnya Khotimah. Nama belakangnya Khotimah. Penelitian dengan judul ya, mencakup hasil ini saya ubah versinya agar kutipannya nanti di belakang. Oke.
Hasil analisis disajikan dengan teknik informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu novel Dasamuka karya Junaidi mengandung unsur budaya, meliputi, nah sama nih, religi, religi, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Saya catat. Novel tersebut mengandung unsur budaya, religi, organisasi, apa yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan bahasa, sistem pengetahuan bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, kesenian, sistem mata pencaharian, FG, sistem peralatan hidup, ya, terakhir sistem peralatan hidup, berarti sistem peralatan hidup. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Hidup. Nah, ini sama, mengandung 7 unsur budaya juga, mengandung 7 unsur budaya, namun ada sedikit perbedaan. Ini ada mitos, ini tidak ada. Kemudian ini ada nilai tambahnya, poin 2, mengandung kearifan lokal meliputi wayang, oke, ini juga sekalian pembelajaran. Jadi saya copy saja yang hasil yang kedua sama yang ketiga. Tank beda formatnya. Makanya Times New Roman 12. Oke. Oh, warnanya juga beda, bukan hitam. Oke, kita kembalikan ke hitam. Nah, ini secara umum hasil kutipan kita tentang penelitian kedua. Kita pengen cantumkan penulisnya tadi siapa namanya, Khotimah. Nama belakangnya Khotimah, kita cari Khotimah. Nah, ini unsur budaya kearifan lokal, novel Dasamuka. Nah, kalau di belakang formatnya seperti ini. Titiknya setelah kutipan. Ya, jadi kalau di depan Sulastri, kurung buka 2017, kurung tutup, baru kutipan yang kita kutip. Kemudian kalau di belakang itu seperti ini, yang sudah otomatis dari aplikasi saja. Kemudian referensinya otomatis nambah sendiri. Fatimah sudah masuk di sini. Baik, kita cukup kutip satu lagi. Ini bahasa Indonesia juga, abstraknya. Ini terbuka filenya. Ini sajalah.
Ya, intinya ini juga sama. Unsur budaya ada 7. Saya kopas saja. Nah, oke. Teman-teman kalau pengen agar formatnya kembali netral, itu bisa buka Notepad dulu ya, seperti yang saya contohkan ini. Paste di Notepad dulu, kemudian baru di cut ulang, baru paste di sini. Ya, ini saya mau pakai format yang di belakang saja. Penelitian dengan judul, apa judulnya ini? Mawaddah. Kita ke Zotero, Mawaddah, copy judulnya. Memperoleh hasil unsur budaya bla bla bla. Iya, memperoleh unsur budaya, bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Nah, ini sama. Sebenarnya masing-masing kan ada detailnya dan novel-novelnya terbatas. Nah, oke, kita kutip dulu ini spasi baru titik, penulisnya tadi Mawaddah. Oke. Nah, sudah terkutip, referensi sudah muncul 3. Oke. Sekarang yang terakhir, rekomendasi untuk penelitian baru. Jadi dari ketiga tadi, kita juga bisa misalnya ya buat saja poin 1 misalnya, meneliti dengan objek novel yang lain, ya, misalnya karya Afwadi misalnya, atau Asma Nadia, atau Terelie misalnya, atau Habibur Rahman El Sirazi, ya, dan lain-lain. Ganti novelnya, itu bisa. Kemudian ini umumnya mengeksplor unsur-unsur budaya. Nah, kalau misalnya kita ambil ini yang Dayak Iban ini misalnya,
novel Keling Kumang. Novel Keling, kalau kita pengen pakai judul yang sama misalnya, kita bisa, ini kan kajian unsur budayanya. Nah, gimana kalau kita ini antropologi sastra, kita bisa kaji psikologi sastra, ya psikologi sastra, sosiologi sastra, atau seperti punya saya itu ekonomi sastra, ya, dan lain-lain. Ya, itu saja tugasnya untuk teman-teman yang sama sekali belum mengerjakan. Yang pengen saya ambil adalah bagaimana teman-teman mengutip dengan aplikasi Zotero. Ya, seperti ini, ketahuan. Nah, diklik langsung terblok, demikian juga daftar pustakanya. Nah, diklik langsung terblok. Ya, saya rasa cukup. Ini contoh tugasnya akan saya kirim nanti ke grup kita. Bagi teman-teman yang sama sekali belum, harap mengerjakan yang seperti ini atau langsung pendahuluan seperti yang telah kita jelaskan di pertemuan 2. Ya, bisa dicontoh seperti ini. Ini sudah saya sediakan, ada 2 tempat lagi di bawahnya. Nah, ya, usahakan dikumpulkan sebelum hari Minggu depan. Ya, belajar ngutip, ya, sebutkan referensinya seperti ini. Oke, khususnya ini rekomendasi penelitian baru. Nah, ini nantinya yang akan jadi penelitian teman-teman seperti itu. Ya, ini saja untuk pertemuan pada sore hari ini. Adakah hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Iya, silakan, Ustaz Haris. Ya, Ustadz, ketika kita membuka jurnal itu kan ada pilihan PDF sama doi itu. Maksud doi itu apa Ustadz? Yang DOI itu. Doi itu dia ada nomor indeks online. Nomor indeks online itu yang mana jika link ini diklik harusnya juga kembali ke artikel ini. Oke, kita coba klik. Nah, ini termasuk yang error ini. Harusnya yang benar itu kembali ke artikel yang sama. Tapi itu tidak terlalu penting, tidak masalah, tidak ada doi-nya, tidak ada nomor doi-nya. Nah, ini jurnal lama, belum ada doi-nya juga. Ini ada nggak tadi doi-nya? Koneksi. Iya, termasuk jurnal yang bagus itu yang punya nomor doi sebenarnya. Termasuk jurnal yang bagus yang ada nomor doi-nya yang kita kutip. Tapi tidak masalah. Yang penting formatnya benar, pengutipannya tidak masalah tanpa doi. Kita lihat yang ini ada tidak ya doi-nya. Si loading.
Nah, yang ini juga tidak ada. Oh, ada. Coba kita klik. Nah, ini kembali ke halaman yang sama. Valid berarti nomor doi-nya. Itu saja sih fungsinya nomor doi. Harusnya itu nge-link ke artikel yang sama. Jadi Ustadz kalau apa namanya Jo itu bisa jadi kayak rujukan buat link sumber jurnal itu, atau yang link tetap link aslinya yang dijadikan sumber jurnal itu. Kalau misalnya kita masukkannya kan manual. Kalau manual itu lebih bagus. Dua-duanya ada kolomnya sih. Dua-duanya ada kolomnya sih. Coba ini yang Irawati yang belum kita kutip ya. Irawati. Nah, ini ada URL jurnalnya 3180. 3180. Doi-nya tadi berapa ya? Biarkan loading dulu. Ya, kalau anggaplah tadi ada problem seperti itu. Nah, ini kan tadi kita klik buka di tab baru. Ini valid nomor doi-nya. Nomor doi-nya valid. Ini kita copy saja, copy link. Nah, masukkan di doi sini. Jadi ada nomor doi-nya, ada URL-nya. Nah, sebagaimana tadi yang sudah kita kutip, salah satunya ada punya nomor doi juga. Nah, ini yang Mawaddah ada dan Sulastri ada. Jadi set yang dipakai otomatis oleh Zotero malah ininya nomor doi-nya. Gitu. Ya, ada lagi set pertanyaan lain? Ya mungkin dari saya cukup itu aja Ustaz. Ya, kemarin artikelnya sudah Ana coba review, Ana coba cari juga. Terkait unsur balagoh, dan yang Ana temukan itu kebanyakan Al-Quran kan, unsur balagoh. Ya, dari Al-Quran kebanyakan Ustaz. Tapi ada juga kayaknya dalam bentuk skripsi atau tesis kemarin tuh, tapi itu dalam unsur bayannya aja. Nah, itu nah yang seperti ini misalnya. Kalau insya ini masuk di ilmu apanya, Zat? Ilmu bayan, badi, atau ma'ani? Insya. Kalau insya ilmu ma'ani Ustaz. Nah, ilmu ma'ani. Nah, yang seperti ini kan ini bisa antum buka, antum masukkan ke Zotero tadi, antum kutip penelitian yang dikutip kan nama belakangnya aja. Muzafir 2012 telah meneliti tentang bagian dari ilmu balagoh, khususnya di bayan ya. Ma'ani Ustaz. Kalau Ma'ani insya pada surah Abasa gitu. Titik. Antum kalau tadi di awal Muzafir kurung buka 2012 kurung tutup udah. Kemudian selanjutnya misalnya antum lanjutkan lagi
Nah, ini Rifai atau diubah bahasanya ilmu balaghah juga telah diteliti di dalam kitab Safwatu Tafsir karya Syekh Ali As-Sobuni. Kemudian di bagian belakangnya antum kutip nama Rifai ini dengan format yang kedua, yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Oke, biar enak, Anda coba contohin lagi deh di sini. Oke, ini kita buka dua aja. Sebenarnya bagus langsung latar belakang seperti punya antum kemarin. Sudah bagus itu pendahuluan, tinggal antum lepas ininya, penelitian terdahulunya masih belum antum cantumkan gitu. Hai, ada apa ini website Win Surabaya? Win Imam Bonjol. Tanpa HTTPS, oke. Yang penting terbuka. Kita masukkan ke Zotero. Oke. Masuk ke folder reset 3. Nah, ini masih bermasalah. Kita coba cari referensi yang lain aja lah. Nah, ini jinas dalam kitab aduh, tidak bisa terbuka juga. Ayo dong, minimal kita butuh 2 referensi ini. Atau inilah, semoga bisa terbuka. Banyak referensi yang tidak bisa terbuka. Oke, kita kutip yang sudah aja. Ini kategorinya tesis, mana tesis? Nah, tesis type-nya, tipenya ini undergraduate thesis. Ini kita tulis tipenya undergraduate thesis. Kemudian digilid UIN, Sunan Ampelnya kita di sini. Universitinya UIN Sunan Ampel itu. Nama dan tahunnya ini berarti Muzofir Baroroh Muzofir. Oke, kita copy dulu Baroroh Muzofir. Tahunnya 2012. Namanya Baroroh
Baroroh Muzofir. Ya, diubah formatnya jadi seperti ini ya, sama. Oke, harusnya ada dong yang mau terbuka lagi biar kita bisa kutip. Kita kutip yang satu dulu. Muzofir tadi insya dalam surah Abasa. Ayo muncul. Mana ini Zoteronya? Oke, muncul. Muzofir. Nah ini. Allah musta'an koneksinya. Dan hang. Ya, Muzofir. Kita ubah formatnya. Telah meneliti tentang insya yang merupakan cabang ilmu ilmu ma'ani merupakan bagian dari ilmu ma'ani cabang ilmu balagoh misalnya. Karena antum formatnya sudah pendahuluan, jadi dibuat di paragraf saja. Ini anggaplah paragraf menjorok ke depan. Kemudian penelitian keduanya. Oke, alhamdulillah ada yang bisa terloading ini. Aduh, websitenya tapi. Oke, kita coba save dulu ke Zotero. Semoga bisa, meskipun formatnya rada kacau ini. Iya, kita cek versi Zotero-nya. Oh, alhamdulillah ternyata bagus. Nah, unsur balagoh juga telah diteliti dalam tafsir Baidowi. Tafsir Baidowi. Nah, kita bahasakan. Dalam tafsir Baidowi juga telah diteliti. Ya, misalnya kayak gini, kita kutip Yasin Hadi. Iya, Yasin Hadi ya namanya tadi. Kita cek dulu. Iya, Yasin Hadi, benar.
Allah. Lambat sekali loadingnya. Oke, Yasin. Nah, oke. Ini contoh sudah dua, ada kutipan yang di depan, ada kutipan yang di belakang. Minimal kalau bisa sekitar 3 sampai 5 lah gitu penelitian terdahulunya. Nah, sebatas penelusuran penulis belum terdapat karya ilmiah yang meneliti unsur balaghah dalam suatu suatu buku cerita misalnya, maka penulis bermaksud meneliti unsur balaghah dalam novel, buku hikayah Baghdad misalnya. Kemudian, nah di sini kita sebutkan buku tersebut dipilih karena bla 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 alasannya gitu. Ya itu aja sih. Ada lagi Ustaz pertanyaan lain? Ustadz, kita kalau mau apa namanya membuat penelitian itu kan harus riset juga. Apakah kita risetnya itu dari semua jurnal karya ilmiah dari berbagai bahasa atau bahasa Indonesia saja, karena ibu jurnal yang mau kita buat ini berbahasa Indonesia. Bagus juga kalau antum coba cari yang di dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab, tapi minimal yang bahasa Indonesianya saja. Nanti untuk yang bahasa Arab, karena kitab misalnya antum objeknya kitab berbahasa Arab, apalagi ilmu balaghah umumnya yang ada publikasi tentunya berbahasa Arab, itu tidak masalah tidak dikutip. Yang penting antum pastikan misalnya ini hikayah Baghdad, antum pengen teliti unsur balaghahnya, pastikan ketika antum cari di Google Scholar dalam bahasa Arab memang belum ada yang meneliti tentang unsur balaghah dalam hikayah Baghdad. Atau kalaupun misalnya ada tapi unsur ininya saja, misalnya ma'aninya saja, tidak masalah, tetap antum sebutkan sudah ada yang meneliti tentang hikayah Baghdad dari sisi ilmu ma'ani, namun penulis bermaksud mengembangkan penelitian tersebut dengan melanjutkan untuk meneliti ilmu bayan dan ilmu badinya misalnya, tetap bisa. Oh, syukron Ustaz. Ini yang terakhir Ustaz, kalau misalnya kita mengutipkan dari kitab yang berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, itu nanti di daftar pustakanya itu ditulis dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Latin gitu, bahasa Indonesia. Kalau referensinya itu antum dapat dari online, dari Google Scholar, sini, hikayah Baghdad misalnya,
Nah, kalau seperti ini misalnya ini yang antum kunjungi Al-Hikayah Asy-Sya'biyah fi Nusus Masyroh At-Tifl. Kalau ini yang antum kunjungi, ya tidak masalah, sesuai judul yang ada saja. Kalau memang bahasa Inggris ya bahasa Inggris, kalau emang bahasa Arab ya bahasa Arab. Nah, tapi kalau kitabnya antum input sendiri, ini ya di input sendiri seperti ini saja, manual. Book misalnya Latin, Latin Sat. Kalau bahasanya bahasa Indonesia memang Latin saja. Hikayah, Hikayah Baghdad misalnya. Tulis nama mualifnya siapa, misalnya Ahmad Mansur. Yang penting 5 ini place-nya, misalnya penerbitnya di Damaskus, publishernya Muasasah Ar-Risalah misalnya, Muasasah Ar-Risalah, tahunnya misalnya 2019. Oke, udah seperti ini. Kayak gitu aja input ininya di Zotero-nya. Kalau memang antum kalau memang itu buku fisiknya yang ada di antum gitu. Ini juga ada kolom translator di sini. Kalau memang buku aslinya berbahasa Arab tapi antum pegang terjemahan, ini ada translator. Bisa tambahkan. Yang pertama tadi misalnya Ahmad Mansur penulis, terus tambahkan penerjemah bukunya misalnya Ali Muhammad namanya. Ya sudah, inputkan saja juga nama translatornya gitu. Jadi untuk penerbitnya Ustaz, penerbit yang translator itu penerbit Indo atau penerbit buku aslinya yang ditulis nanti? Kalau yang dipakai memang buku terjemahan, yang akhir saja, yang Indo di sini. Penerbit Indo, tahun Indo, kota penerbit itu, misalnya di penerbitnya di Solo, ya di Solo, tulis saja Solo. Tapi penulis kan otomatis tetap biasanya nama penulis aslinya, judul kadang juga tetap, translatornya ditulis. Ada lagi? Ya, mungkin itu aja dari saya Ustaz. Ya, jadi otomatis nanti memang berjalannya penulisan hasil studinya itu antum tetap perlu merujuk pada contoh-contoh yang sudah ada. Gimana sih yang penelitian unsur balaghah di Al-Qur'an itu, apa cara membaginya itu loh. Apakah misalnya mereka membaginya, di dalam surah Abasa itu yang terkait dengan ma'ani, poin apa saja sih, ayat apa saja sih gitu. Yang terkait dengan badi apa, yang terkait dengan bayan apa, itu pola penulisan hasil penelitiannya antum bisa lihat contoh yang sudah ada nantinya. Memang harus baca contoh-contoh yang sudah ada biar tahu cara penulisannya gitu. Iya, kalau pendahuluannya sudah diperbaharui nanti bisa dikirimkan ke anak kembali, insya Allah. Semoga sebelum minggu depan juga sempat anak kembalikan lagi gitu. Tapi ada lagi hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Atau cukup? Mungkin cukup Ustaz karena di sini juga sudah azan.
Iya, oke. Baik, kita cukupkan belajar bersama kita pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran.